Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas modul 7 ya. Kelihatan nggak aku share ini modul 6, modul 6 ya. Enggak, ada. Ya, ini sebenarnya materinya pun udah lengkap di sini. Jadi kalian kalau mau baca dari sini bisa, dari materi yang pernah aku kasih juga bisa. Jadi sebenarnya udah pernah kita bahas juga waktu pertemuan kelas beberapa saat yang lalu ya. Kalau logika matematika itu sebenarnya dia memang agak beda dengan matematika lain. Dia jarang pakai angka, dia malah justru bentuknya itu kalimat matematika. Tapi tiap kalimat matematika itu ada dua nilai yang jelas, yaitu benar atau salah. Jadi nggak ada tuh yang kalau ragu-ragu misalnya ya. Suaranya kecil ya? Maaf Kak, ini bukan suaranya tapi gambarnya yang kecil. Oh iya, bentar. Iya, nanti aku zoom. Sedikit maaf. Oke. Suaranya jelas tapi ya? Jelas Kak, jelas. Sudah jelas. Nah, ini jadi Udah kalau kelihatan deh. kelihatan nggak? Nih? Kelihatan nggak? Kurang jelas? Halo? Ini kayaknya sinyalku jeleknya. Suara aku jelas nggak? Jelas sih. Kelihatan nggak gambarnya? Sorry, bentar. Ini udah cukup jelas ya gambarnya ya? Atau aku pakai? Jelas kok Kak. Oh ya, udah lanjut ya. Jadi kalau logika matematika itu memang dia bicaranya itu dalam bentuk kalimat. Dan yang jelas ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat terbuka. Yaitu kalimat terbuka itu maksudnya kalimat yang memiliki suatu nilai, baik itu benar atau salah. Jadi cuma ada dua nilai, mau benar atau salah, nggak ada yang di tengah-tengah. Sorry. Terus kalau misalnya satu kalimat itu bernilai satu kebenaran, satu bernilai kebenaran itu namanya kalimat terbuka. Nah, kadang kan dalam satu kalimat itu ada beberapa, bisa kita pecah lagi tuh. Nah, itu yang disebut sebagai pernyataan majemuk. Misalnya kalimat ini, Yosef sakit atau tua. Itu kan sebenarnya ada dua pernyataan. Yang pertama Yosef sakit, yang kedua Yosef tua. Tiap nilai ini punya nilai kebenaran masing-masing. Nah, untuk mengetahui nilai kebenaran akhirnya, itu kalian harus paham terkait sifat-sifat masing-masing dari pernyataan majemuknya. Halo, ya? Ya, halo? Tadi putus-putus suaranya Kak. Ya. Suaranya nggak kedengeran. Iya, Kak. Suaranya putus-putus. Aku kayaknya lagi agak jelek. Ini jelas kan ya? Ya, sekarang jelas Kak. Boleh diulang Kak? Boleh. Jadi kalau kalimat matematika itu pasti ada dua nilai. Salah satu nilai. Dia antara benar atau salah. Nggak mungkin ada pernyataan yang di tengah-tengah gitu, atau masih meragukan. Misalnya, ada kalimat matematika 5 plus 4 sama dengan 9. Ini kan kalian bisa tahu nih, jelas nilainya benar atau salah kan. 5 plus 4, kalau kita jumlahkan memang nilainya 9, maka berarti dapat kita simpulkan pernyataan ini itu nilainya benar. Beda dengan yang contoh kedua, jika pernyataannya 5 kurang dari 3. Padahal kenyataannya adalah 5 itu lebih besar dari 3 kan. Nah, itu artinya pernyataannya salah. Jadi, kalau di logika matematika itu cuma ada dua kemungkinan dari kalimatnya itu, nilainya benar atau salah. Nah, kalau yang contoh 1 dan 2 ini kan cuma ada satu pernyataan. Bisa jadi pernyataannya itu ada 2 atau lebih. Kayak misalnya contoh keempat, itu ada kalimat Yosef sakit atau Yosef tua. Walaupun nih sebenarnya satu rangkaian, tapi kan bisa kita pecah lagi nih. Yosef sakit atau Yosef tua.
Atau contohnya gini, misalnya I siswa YPAB atau perempuan. Itu kan kita bisa jelas ya nilainya. I beneran siswa YPAB, berarti pernyataan pertama benar. I itu perempuan, ya kan I? Berarti pernyataan keduanya itu juga benar, seperti itu. Iya, Kak. Nah, kalau misalnya selanjutnya, dari pernyataan tadi itu kan sudah jelas tuh ada nilai benar dan salah. Selanjutnya kok ada yang namanya ingkaran atau negasi. Itu artinya dia kebalikannya. Kayak kalau kita belajar bahasa Indonesia itu ada antonim kan. Nah, itu kebalikannya. Biasanya contohnya ada kalimat Nura adalah perempuan. Ingkarannya berarti antonimnya dari itu. Kalau perempuan lawannya, tapi kalau di bahasa Indonesia kan kita pakai antonim ya, perempuan lawannya aku laki-laki. Tapi kalau di logika matematika itu biasanya tergantung biasanya kita langsung tambahkan 3 atau bukan di kalimatnya. Jadi kalau ada kalimat Nura adalah perempuan, ingkaran atau negasinya adalah Nura bukan perempuan. Seperti itu. Nah, kayak ini. Kalimatnya 7 adalah bilangan prima, maka negasinya itu 7 bukan bilangan prima. Nah, dari negasi itu nilainya pasti berkebalikan. Jadi misalnya kalau kalimat utamanya nih, Paris ada di Prancis, dia kan benar tuh kalimatnya. Kalau nilai kalimat utamanya itu benar, maka negasinya pasti kebalikannya, nilainya pasti salah. Jadi ketika kita bikin ingkarannya Paris tidak ada di Prancis, itu nilainya pasti salah. Atau misalnya kalau kalimat utamanya itu benar, kalau kalimat utamanya itu salah, misalnya semua bilangan prima adalah ganjil. Ini salah kan? Karena kan ada bilangan prima 2 tuh, 2 kan genap. Nah, itu berarti nilai ingkarannya, kalau tadi kan ini salah nih yang pertama, nilai ingkarannya itu pasti nilai kebalikannya atau benar. Jadi kalimatnya menjadi 3 semua bilangan prima adalah ganjil, itu benar karena ada 2 yang bilangan genap kan. Ingkaran atau negasi itu ditandakan dengan ini kayak minus tapi dia agak bergelombang gitu loh di sebelumnya. Jadi nulisnya dia nggak lurus ya, dia kayak ada ombaknya gitu. Coba kita sekarang latihan ya. Bentar, Kak. Ya? Gimana? Tadi lihat contohnya tadi. Ini? Iya. Itu kayak bergelombang ya, Kak? Iya, benar. Jadi kalau ingkaran itu nulisnya bergelombang, nggak kayak minus. Kalau minus kan lurus. Kalau ingkaran itu dia agak kayak ombak gitu. Iya, Kak. Coba lanjut ya, kita latihan. Iya, Kak. Coba kalimat yang C ini, kalian bisa bikin negasinya? Jakarta terletak di Jawa. Jakarta teris. Ya, bikin apa Kak negasinya? Bikin negasinya aja. Jakarta tidak terletak di Jawa Barat. Ya, benar. Jadi kalau kalimat matematika tinggal ditambahkan kata tidak atau bukan. Nah, tadi kan nilainya coba Jakarta terletak di Jawa Barat nggak? Enggak. Berarti nilai kalimat ini adalah salah. Terus kalau kita bikin ingkarannya, Jakarta tidak terletak di Jawa Barat, dia berarti kebalikannya. Tadi nilainya salah, ketika kita tambahkan kata tidak, dia menjadi nilainya benar. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kalau ini kan masih kalimat tunggal nih. Coba yang nomor 2 dibikin negasi. Ada yang bisa? Ada yang mau nyoba? Selain Nura, tadi Nura yang jawab ya? Ya. Oh, adalah bilangan prima. Dua adalah... Kak. Ya? Dua adalah bilangan bulat kan? Bukan. Dua. Ayo coba A. 2. Halo? Adalah bukan bilangan prima. Gimana? Gimana? Bisa diulang? Tadi aku putus bentar. Oh iya. 2. Dua adalah bukan bilangan prima. Iya, benar. Jadi kalau memang sih 2 bilangan bulat kan, tapi kalau di kalimat matematika itu kita tinggal tambahkan kata tidak atau bukan.
Atau kalau sebalikannya ya, kalau kalimat Iya. utamanya itu udah ada 3 atau bukan, berarti ingkaran atau negasinya itu kita tambahkan kata kita hapus kata 3 atau bukannya. Nah, kalau dari nilainya 2 adalah bilangan yang prima itu benar kan? Karena kan dia cuma bisa dibagi 1 dengan angka itu sendiri. Berarti kalau negasinya harusnya bernilai salah. Jadi ketika kita tambahkan kata 3 atau bukan di sini, kalimatnya menjadi salah. Nonton film ya? Nonton film ya? Coba aku bikin yang bisa bikin kalimat negasi dari ini nggak? Yang aku ketik. Bulan adalah termasuk planet. Ya, benar. Jadi kebalikannya ya. Tadi kan kalau kalimatnya itu positif, tidak ada kata 3 atau bukan, itu kita tinggal tambahkan 3 atau bukan di kalimatnya untuk membuat ingkaran. Tapi kalau kalimat utamanya itu sudah ada kata bukan atau tidak, berarti tinggal kita hapus aja kata bukannya. Jadi menjadi bulan adalah planet atau bulan termasuk planet, itu bisa juga. Misalnya lagi ya. Bulan terbaik. Ini ada yang bisa bikin? Siti tidak membeli baju. Bikin ingkarannya? Siti membeli baju. Siti membeli baju. Membeli baju. Ya, gampang ya. Iya, Kak. Jadi kalau kalimat ini tinggal, nah ini masih simple. Nanti kalau sudah jadi kalimat menjemuk, Mungkin dia Kak tergantung. Gujila. Kalau Sekarang kalimatnya masih sedikit bisa dipaksa. Iya. Tapi kalau kalimatnya udah banyak gitu, Yang banyak, Kak. Nah, sekarang kita ke disjungsi dan konjungsi. Kalau disjungsi itu dia kalau di bahasa Indonesia bahasanya ini kayaknya ini salah ini gambarnya ya. Disjungsi, konjungsi. Iya, ini dulu nih. ini harusnya biar yang atau. nonton. Ini harusnya atau ini salah dia. Modulnya. Nanti cek lagi di catatan ya. Iya. Ini harusnya atau. Iya. Iya, disjungsi harusnya pakai atau, kalau konjungsi pakai dan ya, Kak. Iya benar, ini atau ya. Nah, jadi tabel ingat kalau disjungsi atau jadi ngulang. Itu dia kalau mau ngapalin gampangnya ketika dua-duanya salah, baru dia bernilai salah. Selain itu benar. Gampang kan ya ngapalinnya? gampang, Kak. Nah, selanjutnya kita coba nih. Dede. Ada contoh yang lebih gampang. Aku ketik aja ya. Baik kan nggak bisa ngomong. Hai siswa YPAB nggak? Hai. Ini kan putus lagi ya. Halo? Ini kan yang pakai atau Kak? Ya? Ini pakai atau ya. Ini kan sebenarnya ada dua kalimat nih. Kalimat yang pertama, biasanya sih kalau di logika matematika kita biasanya kalau di logika matematika kita pakai P dan Q. Kalimat pertamanya adalah I adalah siswa YPAB. Alhamdulillah. Kalimat keduanya I adalah siswa YPAB. I adalah fans BTS. I siswa YPAB nggak I? Fans BTS. Bener ya? BTS. Ada tahu BTS kan ya? I fans BTS nggak I? BTS. Bangtan Boy, Bangtan apa sih? I fans BTS nggak I? Enggak, Ai. Nggak ya?
Berarti dia nilai pernyataannya benar atau salah? Kalau dilihat di tabel ini. Salah. Salah. Yakin? Ini atau Benar. loh? Benar. Ini atau Benar. loh? Benar. Pakainya Karena Mm-mm. kan yang kalau salah sama salah itu baru salah. Kalau Mm-mm. salah dan benar. Oh, iya. Benar dan salah. salah Ya, jadi benar. berarti tetap benar, Kak. Berarti gitu ya cara bacanya ya. Bisa dipahami ya? Oke, coba aku pakai contoh yang lain. Nura adalah perempuan atau siswa mahir 1B. P-nya Nura perempuan. Benar nggak? Benar ya? P-nya Nura siswa mahir 1B. Ini nilainya benar atau salah kalau atau? Sinyalku putus-putus kayaknya. Bentar. Iya, Kak, kurang jelas. Nah, ini kalau pakai atau kalimat nilai kebenaran akhirnya apa? Benar atau salah? Benar. Benar. Coba contoh lain ya. Benar. Ini siapa sih? Siapa aja sih yang ada Kalau sih? yang satu yang gimana ya? Nah, ini coba. Tuswanti adalah laki-laki Ada Nur. atau Salah. sorry. Atau Tuswanti adalah laki-laki atau siswa terampil 1. atau Yang pertama, orang tua. Tuswanti laki-laki nggak? Atau manusia. Salah ya, masih perempuan kan Tuswanti? Halo? Ya, putus aku barusan. Iya, Kak. Terus Kak, Tuswanti siswa terampil 1 nggak? Bukan. Bukan. Nah, Salah berarti. Berarti salah. Berarti Semuanya salah. Salah, Kak, ingkarannya salah. Ajungsinya salah. Jadi kalau konjungsi dia bernilai salah kalau keduanya sama-sama salah. Iya, Kak. Gampang ya? Iya, Kak. Sekarang kita geser. Karena masih sedikit. Nah, ini Dan harus sekarang belajar terus ya. konjungsi. Dan Jadi kalau tadi kan atau itu nilainya salah kalau sama-sama salah. Nah, kalau konjungsi atau dan dia baru bernilai benar kalau dua-duanya benar. Kalau ada yang salah mau 1 atau 2 itu pasti nilainya salah. Iya, Kak. Misalnya lagi adalah siswa mahir 1B. Hai, siswa mahir 1B ini kan? Betul, Kak. Berarti gitu sih. Konjungsi. Berarti betul benar. Konjungsinya benar. Berarti kalau ini nilainya Iya, sama benar. Kak. Tiga adalah bilangan negatif. Oh, benar. Berarti tiga adalah bilangan Oh, benar. Iya. Oh, berarti. Iya, Kak. kalau negatif
Kan gak ada Enggak, negatifnya. salah dong. Salah, Ih, kira salah Kak, salah. Salah, Kak. Pada ngantuk. Berarti nilainya benar apa salah? Salah. 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 Karena salah Coba satu lagi dari ya. itu ada yang salah. Kak Amel nanti ujian modul 7 seperti Modul ini 6 Kak. tapi Kak. Enggak. Modul 6. Pasti Kalau akan di lebih 7 itu sulit. Ini belajar dasarnya dulu biar kok kalian nanti bisa ngerjain yang akhir. Baik Kak. Ini bisa dipahami ya. bisa, Kak. Kalau ada yang salah pasti salah. Benar. Lanjut ya biar nanti kita bisa latihan soal yang lebih sulit. Wow. Udah dikasih. Jadi konjungsi, Implikasi implikasi. Nah, yang perlu dipahami, ini udah pernah dibahas sih dulu. Jadi kalau misalnya ada negasi, ini maksudnya dan ya, aku nggak agak tinggi. Pegang Ki, dia itu seperti di perkalian silang gitu loh. Jadi negasinya dikalikan P, dia nempel ke P. Kalau negasi ketemu tanda dan atau konjungsi, dia jadinya kebalik. Atau Jadi tanda atau negasinya dikaliki juga. Begitu juga kalau dibalik negasi P atau Q. Gampang, Kak. Jadi kalau misalnya ini diingat dulu ya, coba aku kasih contoh. Misalnya ada kalimat kalau lihat iya yang laptop put kan paus. Belum ada Kak. Udah Kak. santai aja, Kak. Udah. ini Halaman pertama kalimat pertama benar. Salah. Kok salah? Iya Kak. Negara enggak? Oh iya, aku Enggak kota. Iya, Kak. ya benar. Jakarta ada Betul. kota negara. Yang kedua. Dan Bintaro terletak di Banten. Benar, Kak. Terus Terletak di Banten enggak? betul. Iya betul. Benar. Bener Kak? Betul. Bener ya? Benar. Koneksinya internet. Iya, sinyal aku susah banget ya. Ntar aku coba keluar deh, siapa tahu dia lebih lancar. Sorry deh.
Sorry, sinyal aku jelek banget. Aku lagi nggak di rumah soalnya. Aku share screen lagi ya. Kelihatan nggak udah? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Oke. Bentar. Assalamualaikum. Oke, ini kayaknya sinyalnya lebih manusiawi ya. Lagi apa? Jakarta adalah Jakarta adalah negara. ibu kota negara. Bintaro. Bintaro terletak di Banten. P-nya benar ya? Benar. Ini benar. Benar. Berarti P dan Q nilainya Benar. pasti Benar. Sekarang kita coba bikin negasinya. Nah, tadi kalau kita negasikan ini P dan Q, dia kayak perkalian silang kan? Jadinya negasi P atau negasi Ki. Q. Berarti kita bikin nih. Negasi P-nya berarti Jakarta bukan ibu kota negara dan Bintaro tidak terletak di Banten. Coba kita lihat. Berarti kan ini yang pertama negasi P ya. Nilainya pasti salah karena Jakarta ibu kota negara. Negasinya I-nya juga salah. Bersalah. Jadi bisa disimpulkan negasi P Atau negasi Ki bernilai salah. salah. Kan jadi yang pertama nilainya benar. Ketika dinegasikan nilainya salah. Itu berarti selalu bertentangan antara negasi dan aslinya. Bisa dipahami ya? Bisa Kak. Lanjut. Ini masih gampang sih. Sekarang kita masuk yang mulai agak ruwet, yaitu implikasi. Implikasi itu kata-katanya yang perlu diingat, ciri khasnya ada jika dan maka. Jika maka. Jadi dia sebab akibat. Ciri khasnya kayak bisa dilihat di tabel kebenaran ini, dia hanya bernilai salah kalau P-nya benar, Q-nya salah. Jadi kalau dia sama-sama benar atau sama-sama salah, dia nilainya tetap benar. Nah, ini yang harus hati-hati. Kadang suka kebalik. Kalau P-nya salah, tapi B-nya benar, dia juga dianggap benar. Jadi misalnya contohnya gini. Misalnya jadi ini aku sudah di teras sudah. Lanjut lagi ya. Jika Bintaro di Banten, maka 2 plus
4 sama dengan 12. Kadang tuh kalau kalimat matematika tuh nggak nyambung gitu. Tapi yang kalian lihat itu nilai kebenaran dari masing-masing kalimat. Biarin aja nggak ada hubungannya kalimat pertama sama kedua. Yang penting kalian tentukan nilai kebenarannya. Yang pertama kan Bintaro di Banten. Benar. 2 plus 4 berapa? 6. Berarti ini salah ya? Salah. Kalau disjungsi, implikasi, kalau P-nya benar, Q-nya salah. Q-nya salah, dia nilainya benar atau Salah. Salah. Benar. Salah, Kak. Nih, karena dia kayak ini ya, Ya, Kak. BSS. Kalau dibalik, jika 2 plus 4 sama dengan 12, maka ditaruh di Banten. Benar, Kak. P-nya salah, Salah. Q-nya benar. tapi kalau implikasi, Kasihnya dia dilihat benar. Benar. Implikasinya benar. bisa dipahami ya. Nah, sekarang aku akan buktikan kalimat kesetaraan. Jadi misalnya, yang perlu kalian hafal, jika P maka Q, itu dia setara dengan negasi P atau Q. Kita buktikan ya. Jadi kalau negasi P ini kayaknya aku ada slide-nya dia lebih gampang. Ke matematika. Nah, ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Nah, ini tadi yang seperti dibahas ya. Kalau negasi, dia kayak dikali silang gitu. Nah, yang sekarang, ini. Yang perlu kalian hafal tuh yang hafal dan paham itu yang. Coba kita lihat jika P maka Q, A, B, S, D, B kan urutannya kalau diurut dari atas. Nah, ketika negasi P, jika negasi Q maka negasi P, berarti kan yang dibaca pertama kan yang ini dulu nih. Berarti yang salah adalah ketika yang pertamanya benar, keduanya salah. Berarti yang ini kan yang salah. Yang lainnya benar. Urutannya sama berarti B, S, B, B. Berarti dapat kita simpulkan jika P maka Q itu setara dengan jika negasi Q maka negasi P. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Awalnya begitu. Nah, selanjutnya kalau ketika kita coba juga dengan negasi P atau Q, jadi kan negasi P-nya itu yang ini ya, ini, terus Q-nya yang ini. Kalau atau dia baru salah ketika dua-duanya salah. Ini salah, ini salah. Oke, salah. Berarti yang salah juga sama, yang di dua. Urutannya B, S, B, B. Makanya jika P maka Q itu juga setara dengan negasi P atau Q. Kita coba ke contoh soal.
Ya, sini aja dulu kayaknya. Oh, aku ketik aja ya. Jika 1 tambah 2 sama dengan 3, maka mawar adalah jenis bunga. Berarti ketika diminta dicari kalimat yang setara dengan ini, kita kan kalau mau gampang, itu kalian bisa bikin bentuk matematikanya dulu. Kayak P panah Q ya. Lagi kan kita sepakat ya kalau P dan Q, jika P maka Q itu setara dengan negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Atau negasi P atau Q atau negasi Q? Ayo Kak. Negasi Ki Kalau pakai atau negasi. coba kita intip yang sebelah. Ini ya, yang negasi yang depan aja. Bukan yang Ki, yang Ki-nya tetap ya. Yang belakang berarti enggak ya? Ini ya. Miring nggak apa-apa lah. Jadi kalau ditanya ada soal kalimat yang setara dengan jika 1 plus 2 sama dengan 3, maka mawar adalah jenis bunga. Itu kalian antara dua bentuk. Yang ini, posisi Q dan P-nya dibalik, terus dinegasikan dua-duanya, atau P-nya dinegasikan, Q-nya tetap, dan tandanya diganti atau. Berarti jawabannya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dibalikkan. Jika mawar, karena jadi negasi, berarti bukan jenis bunga, maka 1 plus 2, ini aku karena ngetik tidak sama dengan, aku ketik aja ya. Tidak sama dengan 3. Jawaban yang kedua, posisinya tetap, tapi yang P itu jadi negasi. Jikanya hilang, jadinya langsung aja 1 plus 2, 3 sama dengan 3. Atau Q-nya tetap. Berarti kalau mawar adalah jenis bunga, ya udah tetap aja mawarnya adalah jenis bunga. Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Mau latihan lagi? Boleh, Kak. Mau Kak. Coba aku ketik di sini aja. Jika rambutan bukan jenis hewan, maka kucing adalah hewan karnivora. Coba dibikin kalimat yang setara. Dinegasiin dulu ya, Kak. Yang tadi Ada dua kemungkinan kan, ada dua jawaban. dan Sementara aku tulis dulu ya.
Ambil kalian ini ya, aku kasih clue. Ada yang udah bisa? Kalau kalian bingung, tipsnya itu kalian bikin aja kalimat pertama berarti rambutan bukan hewan. Kalimat kedua, Kucing adalah hewan. nah kalau di sini Rambutan adalah hewan. Kucing Yang bukan hewan karnivora. Jadi kalau kalian bingung, kalian pecah aja kayak gini. Oh, baik, Kak. Ya, tadi aku udah mau jawab gitu, Kak. Iya, ayo nggak apa-apa, Dora udah ada jawabannya. Udah. Pakai yang atau pakai yang dibalik? Kalimatnya yang mana? Coba dibacakan aja. Jika rambutan adalah hewan, maka kucing bukan hewan karnivora. Ya, tadi kita baru mencari kalimat setara. Jadi kalau kalimat setara, dia ini, Mula. Negasi P atau Q. Nggak ada gitu ya? Bisa juga negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Berarti Coba kita masukkan. Kalau kita pakai contoh yang pertama, berarti pakainya negasi P. Negasi P kayak apa? Ada yang bisa bacakan? negasi. Rambutan adalah hewan. Rambutan adalah hewan. Pakainya atau ya, kalau yang Atau Kucing kucing bukan hewan karnivora. ayo contoh apa sekarangnya negasi P atau Q. Oh, kucing adalah hewan karnivora. Iya. Gini, jadi dia pakai rumusnya ini nggak berubah-ubah kok. Dan ini sering keluar di ujian biasanya, ujian nasional. Nah, ini contoh pertama. Kalau yang kesetaraan bisa juga kita pakai kontraposisi ini. Posisinya di kuker, Q-nya di depan, P-nya di belakang, tapi sama-sama dinegasikan. Berarti kan jadi jika negasi Q adalah kucing bukan hewan karnivora, maka rambutan adalah hewan. Iya. Bisa dipahami ya? Bisa, tapi pengen contoh soal lagi, Kak. Iya, boleh. Jadi ini aku skip dulu yang ini, nanti kita ulang. Kayaknya masih belum. Udah dicatat kan rumusnya? Udah, Kak. Ya.
Berarti aku hapus ya. Ya Kak. Jika kereta api berbahan bakar bensin, maka saya pergi ke Surabaya. Nggak nyambung memang. Kalian kalau kalimat matematika nggak usah mikirin nyambung apa enggak ya. Ayo coba dicari kalimat yang setara. Ada 2 contoh ya, pakai atau tetap pakai jika maka, cuma posisinya dibalik dan dinegasikan. Berarti Kak kalau yang ini yang awalnya kereta. Ya, kita ketik sama-sama ya. Artinya Ya. tadi apa? Banyak Jika kereta kereta api api. berbahan bakar Kereta bensin, berbahan bakar bensin. Oh ya, Kinya mau Saya pergi uraikan itu jika makanya bisa dihilangin kok. iya Kak. oh, Bagian dari kalimat kereta matematika. berarti ya. kereta api Kereta api berbahan bakar bensin, bensin. yang Kinya saya tuh pergi ke saya Surabaya. pergi ke Surabaya. Berarti negasi P-nya Negasi P-nya tuh kereta api adalah Kereta api ada oh tidak. bensin. Oh, kereta api tidak bakar bensin. Saya tidak pergi ke Saya Surabaya. tidak Saya pergi ke tidak Surabaya. pergi ke Surabaya. Kak, kenapa pakai tidak? karena kan Dinegasi. Kan negasi. Oh, pakai negasi ya. Makanya jadi Tunggu. bukan tidak. Boleh bukan atau boleh tidak ayah, tapi yang Mhm. masuk ke itunya, ke kalau bukan masuk. itu lebih ke sifat ya, kata sifat. Heeh. Kayak aku bukan perempuan. Mm-mm. Jadi kalau kata kerja itu pakainya 3. Kayak aku membeli baju. Aku tidak Aku membeli tidak baju. membeli baju. Aku bukan membeli baju. Mm-mm. Bisa dipahami ya sejauh ini ya. Bisa Kak? Coba sekarang dibikin kalimat sekarangnya. Jika saya tidak pergi ke Surabaya, maka kereta api tidak berbahan bakar bensin. Ya, betul. Itu salah satu contohnya ya. Sekarang pakai yang Atau jika Jika saya kereta api tidak berbahan bakar bensin, atau saya tidak pergi ke atau saya pergi ke Surabaya. Oke, hampir benar. Yang pertama, kalau pakai atau, dia nggak pakai jika lagi. Oh, Kan kalimatnya kayak gini. Jadi negasi P atau oke. Kereta Berarti api kan berbahan negasi bakar. P-nya aku langsung kan. kereta Api tidak tidak berbahan berbahan bakar bensin, atau saya tidak pergi ke Surabaya. Saya pergi ke Surabaya, Ay. Karena rumusnya Karena negasi kan P negasi. atau Yang dinegasi cuma P doang. baik. Berarti itu pergi ya, pergi ke Surabaya gitu. Mm-mm. iya. Coba lagi yang Sekarang lagi. aku udah Aku bisa. lagi ya. Lagi Ya, Kak, lagi boleh Kak. boleh. Semangat, Ya. semangat. Ketat ya. Mana ngantuk begitu. Jangan aku udah. Nanti kita nonton rekamannya kalau aku sudah upload. Jika belajar matematika, maka dia lulus. Kenapa aku pakai I terus ya dari kayak gini? Yang belum siapa sih? Siapa coba? Dewi. Dewi. Jika Dewi belajar Mungkin matematika, karena kalimatnya gampang Kak, cuman 2 kata. 2. baru maka dia lulus paket D. Amin. Amin. Semuanya juga. Coba. P-nya apa? Dewi belajar matematika. Kayaknya dia lulus dia paket lulus C. paket C. Negasi P-nya
si P-nya Dewi tuh tidak belajar belajar matematika. Tidak belajar matematika. Dia tidak lulus paket C. Dia tidak lulus paket C. Matematika. Ini ya. Mau langsung bikin? Mau nyoba dulu? Boleh, Apa boleh. tadi Kayak yang mana? Dua-duanya dong. dua-duanya. Oh, Yang atau dulu, Kak. Yang atau Oke, dulu yang Kak. atau dulu. Paket Dewi Dewi tidak belajar belajar matematika atau dia atau lulus paket C. dia tidak lulus pakai C. dia lulus paket C. dia lulus Paket paket Dia C. lulus paket Karena C. Karena dia key-nya nggak apa tuh? Oh ya, negasi. hati-hati Negasi. ya. Ya Kak. Oke. Kalau pakai jika, Jika Dewi Jika tidak Dewi- belajar balik. matematika, Dia belajar jika Jika dia Dewi- lulus paket C, paket C. Maka lulus paket C, Dewi maka tidak belajar Dewi tidak belajar matematika. matematika. Gampang ya? Gampang kalau udah paham Kak. Nah, sekarang Pak, coba ini agak loncat dengan hapus ya. Udah ya ini ya, hapus ya. boleh Kak. Ini agak loncat dengan unit terakhir, unit 9 apa 8 ya. Pakai semua. Ada universal. Universal itu mencakup semua. Ciri khasnya bisa semua, seluruh, Dan setiap. Dan iya, dan setiap. Ada yang aku lupa, ada yang inget nggak? Apanya? Bahasanya selain universal, eksistensial. Eksistensial. Ciri khasnya ada beberapa, sebagian, ada, Dapat. Paling sedikit satu. paling sedikit satu. Intinya kalau universal itu tanpa terkecuali ya. Kalau eksistensial itu kayak kebagi gitu loh, ada yang ya, ada yang enggak. Iya. Nah ini saling berkebalikan, saling bernegasi. Jadi misalnya ada kalimat semua siswa mahir 1B adalah perempuan. Negasinya adalah sebenarnya bisa gini. Yang pertama kalian identifikasi dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya siswa mahir B adalah perempuan. Jadi kalau dinegasikan mahir 1B bukan Perempuan. Nah, tapi ketika kalimatnya itu menjadi ini, ada semuanya di depan, maka kalian harus jangan lupa mengubah kata semuanya juga. Jadi bisa pilih salah satu, mau beberapa, mau sebagian, ada paling sedikit satu, Atau terserah. terdapat. Atau jadi misalnya aku pakai sebagian ya, sebagian siswa mahir 1B mahir 1B adalah perempuan. Adalah perempuan. Jangan lupa pakainya yang negasi. Oh, Oh, yang negasi. tidak, bukan perempuan. Oh iya. Jadi kalau universal dan eksistensial pointer itu kalimat ciri khasnya dibalik dari yang universal jadi eksistensial atau eksistensial dan universal. Kalimat utamanya juga dinegasikan. Coba contoh lagi ya. Misalnya ada perempuan yang tidak bisa memasak. Berarti beberapa perempuan yang tidak bisa memasak ya. Negasinya, negasi itu kebalikan. Ada perempuan yang bisa memasak. Ada. Benar. Jangan lupa ini eksistensial kan? Iya. Ya. Ini harus dibalik. Ada beberapa. Jadi, Ada beberapa. Ada beberapa perempuan. bentar. Semua Ada itu Semua perempuan eksistensial. tidak bisa memasak. Semua perempuan
Karena ini kaji 3, negasinya jadi bisa memasak. Semua Semua perempuan perempuan bisa memasak. bisa memasak. Ya. Jadi dia kalau bentuknya universal berubah Mm-mm. jadi eksistensial. Terus kalau bentuknya ekstensial berubah jadi universal gitu Kak. Benar. Mm-mm. Benar. Balik. Dan jangan lupa kalimat utamanya dinegasikan juga. Sering ini kayak tadi, semua perempuan tidak bisa memasak. Sepintas dia kelihatan berkebalikan. Tapi kalau di logika matematika nggak kayak gitu. Karena kalau kita lihat semua perempuan tidak bisa memasak itu sebenarnya hampir mirip dengan ada perempuan yang tidak bisa memasak. Karena kan ada, berarti semua perempuan tidak bisa memasak itu ada. Ya. Tapi kalau misalnya kita hilangkan 3-nya, otomatis ini jadi nggak mungkin terjadi. Kalau semua perempuan bisa memasak, berarti nggak ada yang nggak bisa masak kan? Iya, Kak. Mm-mm. Coba kita lihat lagi ya. Sebagian Boleh. siswa YPAB pandai menari. Negasinya? Sebagian universal atau eksistensial? Ini eksistensial. Berarti diganti jadi Seluruh nggak Kak? boleh seluruh. Seluruh siswa YPAB pandai menari. Berarti tidak kita harus pandai menari. berarti kita harus ngapalin ininya dong ya Kak. Kayak universal apa gitu. Berarti Soalnya kalau nggak kayak negatif. Itu ya Kak. Ya Kak Mel. Kamel, Ya, aku putus soalnya. Ya, jadi sebenarnya gampang. Universal itu, yaitu kalimatnya sinonim seluruh semua. Jadi mencakup semuanya. Kalau eksistensial itu sebagian aja, sebagian, beberapa, dan lain-lain. Nah, ini coba kita gabungkan ke implikasi tadi. Aku hapus nih ya. baik Kak. Jadi misalnya ada kalimat jika semua siswa mahir 1B pandai memasak, maka semua maka aku nggak nyambungin ya biar nggak 1 plus 3 1 adalah bilangan genap. Kita identifikasi dulu kayak tadi ketika diminta buat kalimat yang setara. Benar. Kelihatan Kak? Canggu kelihatan ya? Kelihatan Kak? Tapi agak itu suaranya agak apa ya? Iya, agak putus-putus ya. Iya. Kita identifikasi nih. P-nya apa? Semua siswa mahir 1B pandai memasak. I-nya? Satu adalah bilangan genap. Negasi P-nya? Nah ini, ingat yang tadi. Semua Semua siswa universal atau eksistensial? Universal. Berarti kalau dinegasikan dia jadi
Sebagai Berapa? Beberapa. Berapa, Kak? Sebagian atau beberapa sama aja. Siswa mahir 1B tidak pandai memasak. Berapa siswa Pandai mahir 1B tidak pandai memasak? Negasikinya Negasikinya 1 bukan satu bukan bilangan genap. Jadi kalau jika diminta buat kalimat yang setara, aku tulis lagi pilihannya antara negasi P atau Q. Atau Q. Oh, lagi dibalik negasi Q. Negasi Jika negasi Q, maka negasi Dan negasi P. negasi P. Ada yang mau bikin? Coba yang negasi P atau Q. Oke. Aku yang pertama, Kak. Boleh. Bagian dan siswa mahir 1B tidak pandai memasak atau 1 bilangan genap adalah bilangan genap ya. Yang lain setuju? Setuju. Setuju, Kak. Nah, sekarang yang satunya. Siapa nih? Terserah, Murah boleh. Aku boleh. Negasi ya. 1 bukan Jangan bilangan lupa, genap. ini implikasi, jadi ada Jika jikanya. 1 ya. Jika 1 bukan bilangan genap, maka sebagian siswa mahir 1B Pandai memasak. salah kan? Bener ding. Pandai. Iya. Iya, benar. Negasi P. Kak, iya, sebagian Tidak siswa mahir 1B tidak pandai memasak. Tidak pandai memasak. Gampang Karena ya? iya, kalau yang ini mah ya kayak yang jika makan tuh diganti jadinya yang apa yang negasi P atau Q. Yang atau. Iya. Jadi hati-hati kalau pakai atau, posisi P dan Q-nya tetap sama. P-nya depan, Q-nya belakang. Tapi yang P-nya dinegasikan, yang Q-nya tetap. Kalau dia tetap pakai jika maka, setaranya dia dituker. Q-nya di depan, P-nya di belakang, dan dua-duanya jadi negasi. Mau latihan lagi atau lanjut nih? Udah hampir jam 10 ternyata. Lanjut, Kak. Lanjut ya, biar nggak kemalaman. Ini udah, ini biimplikasi. Biimplikasi kok kita bahas sekilas aja, dia jarang keluar sih, tapi kalian patut memahami. Jadi dia tandanya panah bolak-balik. Kalimatnya itu jika dan hanya jika ciri khasnya. Ngapalinnya, dia bernilai benar kalau dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Jadi kalau salah satunya benar dan salah satunya salah, itu nilainya salah. Ini aja sih yang perlu dipahami. Jadi ini kalian terus pelajari ini ya, konsep bikin tabel nilai kebenaran. Nah, Kak, mau dong, Kak, aku itu. Sebenarnya ini ngapalin ini. Ini kalian ngapalin ini. Konsep dasarnya. Kalian ngapalin konsep dasarnya, nanti ketika dikombinasikan begini, biasanya kalian lebih paham. Jadi hafalin sifat-sifatnya. Konjungsi itu dia benar kalau dua-duanya benar. Disjungsi itu salah kalau dua-duanya salah. Implikasi itu salah kalau yang pertama benar, yang kedua salah. Diimplikasi itu kalau dua-duanya benar atau dua-duanya salah, itu baru bernilai benar. Jadi ketika dibikin kombinasi kayak gini, kalian tuh tinggal melihat. Jadi misalnya nih, negasi P dan negasi Q. Kan kalian tahu kalau dan itu cuma bernilai benar kalau dua-duanya bernilai benar.
Berarti kita cari negasi P-nya yang nilainya benar, dan negasi Q-nya yang nilainya benar. Adanya cuma di bawah kan? Yang ini. Berarti yang nilainya benar juga di sini. Yang lainnya salah. Itu sih. Kadang Kak, Mm-mm. itunya tuh lebih banyak ya 2 gini, kadang tiga huruf gitu Kak. Iya, memang. Tapi biasanya sih kalau di ujian nasional yang tingkat SMA ya itu jarang sih. Tapi kalau yang universitas ya kadang bisa PQR. Tapi di YPAP juga kayak gitu Kak ujiannya. Mm-mm. Kemarin dapat kayak gitu. Ya, iya, karena kan ngelatih ini. Jadi sih pada intinya kalau sama aja ketika kan dia tetap dianalisisnya satu persatu ay. Jadi bertahap gitu ay. Jadi kalau P dan Q dan R itu kerja dinilai dulu dan P dan Q-nya benar salahnya, baru nanti ditambahin dengan R-nya seperti itu. Ya Kak. Oke, lanjut. Di implikasi nggak terlalu banyak sih, dia cuma perlu pemahami. Nah, ini converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi memang yang paling sering dibahas itu, yang paling sering keluar itu implikasi, ya, jika dan maka kan. Nah, kayak tadi kan ketika kita bicara kesetaraan, jika P maka Q, nilainya itu setara dengan jika negasi Q, maka negasi P. Ini kan sama kan BSBB, BSBB. Itu nama lainnya adalah kontraposisi. Nah, di implikasi itu ada yang juga yang namanya converse. Bukan converse sepatu ya. Converse itu ciri khasnya posisinya dituker doang, tapi nggak dinegasikan. Jadi kalau kalimat awalnya jika P maka Q, maka kalimat akhirnya jika Q maka P. Maka P. Oh, ya Kak. Kalau inverse, posisinya tetap, tapi dua-duanya dinegasikan. Jadi jika negasi P, maka jika negasi Q. Maka negasi. Ya, yang perlu kalian perhatikan, implikasi biasa itu nilainya sama dengan kontraposisi. Sementara converse itu sama dengan inverse. Ini nanti juga ada hubungannya dengan kesetaraan. Coba kita latihan bikin converse dan inverse ya. Ketik di sini. Jika semua siswa lulus, maka YPAB akan tasyakuran. Coba kita identifikasi P-nya apa? Semua siswa lulus. Q-nya? PAB akan tasyakuran. Negasi P-nya? Semua siswa tidak lulus. Ingat, semua itu universal atau eksistensial? Universal. Berarti kalau negasi, dia harus jadi Sebagian siswa beberapa atau sebagian tidak lulus. atau ada siswa tidak lulus. Iya. Tidak lulus. Negasi Q-nya? Negasi Q-nya teh YPAB YPAB tidak tasyakuran. Tidak akan tasyakuran. Oh, di bawah semua. Iya, jadi kalau ditanya ada soal bikin converse dari kalimat itu. Ingat sifat converse dia dibalik doang. Berarti yang Q-nya di depan, P-nya di belakang. Maka jadi jika YPAB akan tasyakuran, maka semua siswa lulus.
Gampang ya. Ya kak. Sekarang inverse-nya. Inverse-nya tuh negasi. Kebalikannya. Negasi tetap ya. Posisinya tetap, tapi Jika negasi. Jika beberapa siswa tidak lulus, maka YPAB tidak akan tasyakuran. Oh, kayak gitu. Gampang ya. Ya kak. Yang kontraposisi Kontraposisi jika YPAB tidak akan tasyakuran, maka beberapa siswa tidak lulus. bisa dipahami ya. Bisa kak. Jangan ketuker. Pokoknya converse itu yang posisinya dibalik. Inverse posisinya tetap tapi dinegasikan. Kontraposisi double, dua-duanya udah dibalik, udah dinegasikan juga. Mau coba satu kali lagi? Mau. Jika Bentar, ada, ya, Enggak apa. Bener kak. jika ada siswa yang demam, maka sekolah diliburkan. Coba kita identifikasi. Jadi kalau kalian bingung, kalian identifikasikan dulu kalimatnya masing-masing. N-nya Ada siswa yang demam, I-nya maka sekolah diliburkan. negasi P. Ada Tidak ada siswa yang demam, ayo universal dan eksistensialnya jangan lupa. Semua siswa yang Esensial. semua siswa yang demam. Mahasiswa tidak demam, yang kalau negasi Oh ya, tidak demam, yang tidak tidak demam, Sekolah tidak diliburkan. terus sekali. maka sekolah tidak diliburkan. Negasi Ki, maka sekolah tidak diliburkan. Sekolah tidak diliburkan. Coba kita bikin kontraposisi dulu. Kontraposisi yang mana? Ki, jika sekolah tidak diliburkan, maka semua siswa tidak demam. Oke. Terus inverse Inverse tuh jika semua siswa tidak demam, semua siswa tidak demam, maka sekolah tidak diliburkan. inverse Semua siswa Jika Ya. sekolah jika ada siswa yang demam, ayo mulai bingung. ya jika sekolah diliburkan, ada siswa yang demam, maka ada siswa yang demam. yang demam. Yang ketuker-tuker ya. Tadi itu apa? Converse? Oh, converse ya. Kan inverse sama kontraposisinya udah. Aku lihatnya implikasi. Ya Allah. Udah bisa bedain ya kontraposisi, inverse sama converse. Dia cuma dibolak-balik aja sih. Udah, oke. Ya, lanjut berarti Kak sudah. Ya, Bisa clear tahu all. rumusnya. Yang penting tahu rumusnya. Ya. Nah, nih ketika seperti ini. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dan implikasi berikut. Ini proses OTG kan simple aja, P dan Q aja. Ini tiba-tiba ada dan, ada atau, ada negasinya juga. Nah, ya Kak, suka kayak gitu Kak. Ini yang kayak gitu. Jadi kalau yang kalian bingung, itu kalian lihat dari titik awalnya. Kan tadi kalau kita convert, kalau bingung ini kan sama-sama P dan Q ya. Kalian bisa pakai A dan B. Jadi kalau ada kalimat A dan B,
Converse-nya, lagi kalau converse cuma dibalik ya. B dan A. Inverse-nya, dia posisi tetap. Inverse-nya tuh tadi teh ya negasi A, negasi B. Kontra posisinya, Negasi B kalau Negasi B. negasi A. jadi kalau misalnya pegang Q-nya ini, diidentifikasi. Berarti kalau A-nya, yang A ya, kita bahas soal yang A yang ini. A-nya itu P. Baik, Kak. Terus aku koma aja ya, biar nggak ke bawahnya. Terus B-nya itu, I. sorry. B-nya itu, jangan lupa yang soal A, B-nya itu negasi Q. Ya, Berarti kalau negasi A, ya kita tinggal negasikan lagi, negasi P. Kalau negasi B, itu negasi dari negasi Q. Perlakuannya itu mirip tanda minus. Jadi kalau minus ketemu minus, hasilnya jadi plus. nah, berarti sama kayak ini. Kalau negasi ketemu negasi, atau negatif ketemu negatif, iya jadinya positif. Berarti positif Q gitu. Nah, jadi kalau kitanya converse. Converse kan tadi B baru A. Berarti tinggal kita ganti. B-nya kayak negasi Q. B-nya tuh berarti ya A-nya A-nya P. Yang dilihat ini kan. Mas lagi Kak ngomong Mel. ya? Oke. Oh iya. Enggak, tadi gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Iya, sorry. Jadi kalau converse, tadi kan B-nya negasi Q. A-nya P. Iya, Kak. Berarti tinggal gini. Kalau inverse tadi Inverse negasi A. Negasi A. Yang Negasi B. Nah, kalau kita Negasi ubah B, ke ya. P dan Q, negasi A-nya tadi apa? Negasi A-nya Negasi P. Betul. Negasi B-nya Q. nah, posisi tadi ya. Kak, maaf. Itu Mm-mm. Kak, yang tanda panah tuh apa sih? Namanya tuh tanda apa? Implikasi karena yang ini sebenarnya kalau ngetik nggak ada tanda ini nih. Ya, Kak. Itu implikasi ya. Jika maka itu implikasi. Nah, kalau kontraposisi, berarti kan dibalik dua-duanya. Negasi A-nya, negasi B-nya tadi Q. Iya. Negasi A-nya Negasi P. gampang ya. Coba kita kerjain yang soal B. Boleh dihapus ya ini ya? Atau ketik lagi di sini. Kalau kayak Boleh, kita Kak. mau pakai yang rumus yang sama, berarti A-nya itu kan yang di depan tanggapannya. Berarti A-nya P. Iya. B-nya yang di belakang Q atau negasi P. Negasi P. Jadi negasi A-nya langsung aja negasi P. Nah ini negasi P-nya negasi dalam kurung Q atau negasi P. Nah tadi kan udah dijelasin ya kalau atau dan ketika dinegasikan itu kayak dikali silang kalau ada tanda kurungnya.
Berarti kalau dibuka, negasi dikali Ki, jadi negasi Ki. Negasi dikali atau, itu jadi kebalikannya, gas. Negasi ketemu negasi P, ingat lagi. Negatif ketemu Plus negatif, negasi. jadi plus. Berarti negasinya hilang. Jadi P. Jadi ketika ditanya converse itu kan cuma dibalik posisinya, berarti dia pakai yang ini kan, ini. Mana? Hanya tetap. Kalau inverse, posisinya tetap apa berubah kalau inverse? Inverse tuh tetap, Kak. Tapi tandanya jadi Apa sih? negasi. Berubah. Jadi negasi A, Iya. jika negasi A maka negasi B ya. Nah, negasi A-nya itu Gas B. hmm, Jika makan. negasi B-nya Jika- langsung aja dibuka pakai Iya. yang udah dibuka kurungnya. Ini dikurung lagi nggak apa-apa nih gini. Oh ya memang sebaiknya dikurung lagi sih. Jadi ini. Kenapa? Karena supaya bacanya ketika di sini kok kita tahu bahwa ini dihitung dulu negasi Q-nya dan B. Karena kalau dibuka seperti ini hasilnya nanti berbeda. Jadi kalau seperti ini kita ngitungnya bisa jadi ngelihat nilai kebenaran ini dulu, baru nanti digabung dengan ini. Beda cara bacanya. Nah kalau kontraposisi dia double ya, posisinya dibalik, tangganya juga berubah. Jadi yang ini tanggapannya negasi P atau P? Negasi P. Negasi P. Iya. Negasi P. Betul. Udah ya bisa dipahami ya kalau inverse dan kontraposisi. Kita lanjut 30 menit lagi udah pada ngantuk Boh. Masih kuat bertahan atau kita akhiri sampai di sini? Masih Kak. Oke. Tapi nggak tahu yang lain. Yang lain, Bagaimana? yang kalau mau live nggak apa-apa loh, maksudnya silakan kalau udah mau istirahat, apa nanti bisa lihat rekapannya lagi. Oke, sekarang tautologi dan kontradiktif ini nice to know aja sih sebenarnya. Jadi tautologi itu adalah suatu pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenarannya itu selalu benar. Contohnya, ini kan P dan Q ya, seperti biasa. Lalu diimplikasikan, nilainya jadi BSBB. Setelah diimplikasikan, dibikin konjungsi dengan P. Konjungsinya ini ya, kalau konjungsi itu kan dia baru bernilai benar kalau dua-duanya benar. Jadi kita cari ini yang benar, ini yang benar. Maka cuma ini doang. Ini kan yang ini salah, yang ini salah, salah. Selanjutnya dari yang ini dibikin implikasi lagi ke P. Ingat kalau implikasi dia hanya bernilai salah kalau yang depan itu benar, yang belakang salah. Berarti nilainya salah gitu. Berarti yang nilai depannya benar ini, tapi P-nya benar juga, berarti dia benar. Ini salah benar, itu tetap benar. Kalau dua-duanya salah juga tetap benar. Berarti kalimat matematika ini itu termasuk jenis tautologi. Karena apapun nilai P dan Q-nya, hasil akhirnya tetap benar. Ya.
Sebaliknya, tautologi itu kan benar semua. Kontradiksi itu salah semua. Kayak ini misalnya. Ketika negasi dalam kurung P atau Q, kurung tutup dan P, itu ketemunya nilainya salah semua. Ya kan? Kalau P atau Q, dia baru salah kalau dua-duanya salah. Berarti P atau Q kan B, 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 S. Ketika digengasikan dari hasil P atau Q ini, berarti kebalikannya, yang B jadi S, yang S jadi B. Habis itu ini dikombinasikan dengan dan P, dan P. Nah, ingat kalau dan itu ada salah satu ataupun semuanya salah, maka nilainya salah. Yang pertama ini ada salah, kedua salah, ketiga dua-duanya malah salah, keempat P-nya yang salah. Berarti hasil akhirnya dia S semua. Ini namanya kontradiksi karena semuanya bernilai salah. Lebih itu penjelasannya. Untuk tahu mana kontradiksi atau tautologi, mau nggak mau sih memang harus bikin tabel kebenaran tadi. Nah, ini yang tadi udah skip ya. Eksistensial kan udah kita bahas di awal. Nah, ini terakhir nih, pembuktian silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Jadi, kalau silogisme itu, dia biasanya ada dua pernyataan majemuk. Jadi, premis satu atau pernyataan pertama itu implikasi. Premis dua dan atau pernyataan kedua itu juga implikasi. Ya kan? Yang pertama ada jika, maka. Ada jika dan maka. Kalian menemukan suatu kesamaan nggak dari kalimat pertama dan kalimat kedua ini? Iya. Ada. Apa? Jika 2 kali bilangan genap. Ada kalimat yang sama ya. Kalau kita pecah, ini sama ini tuh sama. Jadi cirinya silogisme itu, yang pertama dia dua-duanya implikasi. Yang kedua, ada kalimat yang sama. Biasanya kalimat yang sama itu adalah kalimat kedua di premis 1 dan kalimat pertama di premis 2. Cara menyimpulkannya, dia cukup menghilangkan kalimat yang sama itu. Jadi kalau kita gabung, ini bisa langsung diambil kesimpulan, jika X bilangan ganjil, maka 2X plus Maka 2X tambah 1 bilangan ganjil. Coba kita latihan. Mak, boleh Kak? Boleh, aku belum masuk deh. Coba kita latihan ya. Jika anggur itu kecut, maka saya tidak suka. Jika saya tidak suka, maka saya tidak makan anggur. Coba kita lihat. Premis 1 dan premis ini aku kasih nomor G1. Premis 1 dan premis 2 itu sama-sama implikasi ya. Ada jika dan maka. Ya. Kalimat yang sama mana? Maka saya tidak suka. Sama jika saya tidak suka. Berarti kalimat ini pakai silogisme, memenuhi syarat untuk silogisme. Kesimpulannya, kita coret kalimat yang sama ini. Langsung saja kita bikin kalimat kesimpulan. Jika anggur itu kecut, maka saya tidak makan anggur. Tidak makan anggur. Bisa dipahami ya, gampang ya? Udah pada ngantuk nih kayaknya. Sedikit lagi. Jika Dora tersesat, Kan nanti di ujiannya dikasih tahu nggak Kak, kayak ini silogisme, ini Enggak lah. implikasi, ini modus polens. enggak lah. Udah
Kan ikut tugas kalian mengingat-ingat sifat-sifatnya. Jika Dora tersesat, Dora bertanya, maka Dora Bertanya kepada peta. PK. Jika Dora bertanya ke PK, maka dia menemukan jalan yang benar. Makin absurd Jalannya yang kalimat yang aku sama suka apa? Ada yang mau bikin peta. kesimpulan nggak? Itu yang bertanya. Saya Apa? Coba kesimpulannya. jika Dora tersesat, maka dia menemukan jalan yang benar. Kalau kita baca ini doang, kayaknya nggak nyambung ya. Tersesat kok menemukan jalan yang benar. Tapi Iya, benar. kalau di logika Dora tersesat. matematika, kalian itu abaikan ketidaknyambungan itu. Kayaknya apa hubungannya 2+1 dengan ibu kota negara, nggak ada hubungannya. Kalau di logika matematika, kalian lihat per kalimatnya saja itu benar atau salah. Bisa dipahami ya, ini ya silogisme ya. Kita lanjut ke modus ponens. Nah, kalau modus ponens, ciri kalimatnya adalah kalimat pertamanya berupa implikasi. Kalimat keduanya itu kalimat tunggal yang sama dengan kalimat pertama di implikasi premis 1. Jadi kan kalau kita bikin dalam bentuk matematika kan P pada Q. Yang ini itu P. Kalau ketemu seperti ini yang di modul salah nih dia. Kesimpulannya langsung bisa ditarik jadi Q. Contohnya ya, aku kasih contoh yang lebih, kayaknya kalau contoh absurd kalian lebih gampang paham ya. Iya, Kak. Kalau diceritain. Apa ya? Jika apa sih yang ini? Jika Naruto menjadi apa? Jika Naruto menjadi Hokage, maka kalian suka Naruto nggak sih? Konoha akan damai. Ini premis 1. Premis 2-nya, ingat ciri-ciri dari modus ponens. Premis 2-nya itu sama dengan P atau kalimat pertama di implikasinya. Berarti P itu Naruto menjadi Hokage. Jadi Hokage. Berarti kesimpulannya apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang masih sadar? Lagi suaranya. Kesimpulannya apa? Halo? Kak, gimana tadi? Gimana? Jika Naruto menjadi Hokage, maka Konoha akan damai. Naruto menjadi Hokage. Jadi ingat, jadi kalau modus ponens, kalimat keduanya itu sama dengan kalimat separuh awal premis 1. Berarti Kan ya jadi kacau. Jika Naruto jadi Hokage, maka Konoha damai. akan damai. Naruto jadi Hokage. Ya, Naruto jadi Hokage. Ini kan ciri, coba kita lihat kalimat pertama, kalimat keduanya Naruto jadi Hokage itu sama dengan jikanya di kalimat pertama. Maka kesimpulannya langsung aja Naruto ambil Q-nya. apanya? Oh, Konoha damai. Jadi mirip-mirip silogisme lagi, dicoret aja yang sama, langsung diambil kesimpulannya.
Oh, gitu. Baik-baik, Kak. Contoh lagi ya. Baik, Kak. Lagi. Jika jeruk berwarna oranye, Orange. Maka rasanya manis. rasanya manis. Jeruk berwarna Berwarna orange. Berarti rasanya manis. ya, atau Kesimpulannya jeruk ditulis lagi boleh ya. Kalau kayak gini kan kalau rasanya manis doang, apanya yang manis? Oh, baik, Kak. Jadi Jeruk kalian rasanya kalau manis. sekarang dihilangin jeruk Rasanya manis, ya. Rasanya manis jeruk. bisa dipahami ya. Kak. Dikit lagi sebelum kita selesai. Baik. Lanjut ya. Lanjut. College. Sebelum pada teler semua. Nah, kalau yang college, kalian lihat nih di sini. Kalimat pertamanya, jika hari hujan, Maka Ali membawa payung. Kalimat keduanya, dia tidak mau. kalau yang poinnya sekali kan diambil yang pertama sebelum partnya. Yang ini dia ngambilnya yang Pertama ya. kedua. Kedua. Iya, apa sisi akhir yang Nanti di kedua, akhirnya pertama, ya Kak. itu yang pertama. Tapi jangan lupa ada kata tidak di sini. Yang ini kan nggak ada nih. Ya, Kak. Berarti dia negasinya, kalau ini kita ibaratkan ini P, ini Q, ih jelek banget Kiko. Ini negasi. Negasi P. Ki. Negasi Ki. Kesimpulan pakai kata absurd. Hujan Apa ya? Jika SpongeBob berhenti bekerja, maka Tuan Crab tidak bisa berjualan. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, Maka Tuan Crab tidak bisa berjualan. Tuan Crab jangan tidak. lupa jadi negasi. Oh, Tuan Tuan Crab bisa bisa berjualan. berjualan. Oh, iya. Karena kan ini negasi Ki ya. Kalau digambar kan gini. Iya. Yang atas ini Negasi P. P-nya. kesimpulannya iya benar negasi P. Iya, negasi Negasi P-nya. P-nya apa? SpongeBob tidak berhenti. Nah. Gampang kan? Kalau udah bisa apal ciri khasnya, Iya, betul, coba Kak. kita Gampang. gabungkan sama kantor. Wow. Jika semua warga Bikini Bottom bahagia, maka Tuan Crab jadi kaya. Tuan Crab jadi tidak jadi Kaya. Maka kesimpulannya Semua warga ini tidak ya. Semua warga bikin tidak bahagia. Oh, semua warga Bikini Bottom tidak tidak bahagia. ada yang berpendapat lain? Bentar, Kak. Negasi P. Negasi P kan? Iya. Ada yang berpendapat lain? Ada yang ini masih kurang tepat? Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Ingat, kantor. Semua itu Itu universal bentuk- apa eksistensial? Iya, Kak, itu bentuk Oh, iya universal. semuanya, Kak. Beberapa. Jadi Berarti beberapa warga Bikini Bottom tidak bahagia.
hati-hati ya. Ini di ujian, mau ujian besok, di ujian nasional, atau kapan-kapan, ujian apa aja, biasanya sering kejebak di sini. Berarti kalau ada tandanya semua berarti itu universal atau ekuator gitu ya, Kak? Universal. Nah, kalau ada semua, itu universal. Ya, iya universal diganti ekuator misalkan. Kalau tanda ekuator Eksistensial. ya itu Susah ya namanya, itulah pokoknya. Ribet? Udah? Sudah. Sudah selesai 3 pertanyaan, mau diakhiri? Kalau masih mau ulang yang soal? Tapi saya penasaran yang masih belum itu yang di nomor B, Kak. Modus. Coba Yang B, ya, yang kita ulang lagi ya. Iya. Yang modus ponens tadi, ini. Iya, modus ponens. Coba ya. Jika SpongeBob, aku pakai kuantor deh. Jika ada yang keracunan, maka Krabby Patty tidak boleh dijual. Kalau tadi kan diambilnya yang setelah maka dan jadi negasi. Kalau ponens itu dia sama persis dengan kalimat yang nempel di kata jika. Jadi yang pertama. Jadi ada warga yang keracunan. Ini malah menurutku paling gampang karena tinggal Ambil kata pertama. diketik aja yang kata terakhir. Ya, Krabby Patty tidak boleh dijual. Atau kalau silogisme ya kita pakai SpongeBob juga deh. Iya, Kak. Kayaknya kalau SpongeBob kalian lebih paham. Aku juga. Jika SpongeBob berhenti kerja, maka Tuan Crab tidak bisa jualan. Yang mana sih Tuan Crab? Jika Tuan Crab tidak bisa jualan, maka Squidward, tulisannya gimana ya Squidward ya gini ya, Squidward dipecat. Kesimpulannya apa? Ada berarti kesimpulannya jika SpongeBob tidak berhenti bekerja, tidak berhenti kerja, Ayo, maka Squidward silogisme itu nggak pakai negasi-negasian. Oh iya, sama ya. Jika SpongeBob berhenti kerja, maka Squidward dipecat. Pokoknya kalau yang silogisme ini yang sama dicoret. Yang sama dicoret dan nggak dinegasiasikan. Tetap aja negasi. Negasi main. Nah, kadang negosiasi. kadang di soal di ujian itu digabung antara silogisme dengan modus ponens atau modus tollens. Jadi kerjakannya bertahap dulu. Kayak gini kan, dibuat kesimpulan silogismenya. Kadang ini nggak cuma ada 2 pernyataan, tapi ada 3. Squidward tidak dipecat. Jadi caranya adalah yang pertama kalian bikin silogisme dulu. Baru nanti premis 3-nya dipasangin sama Terakhir yang silogismenya. terakhir ini ya. Yang terakhir. Ingat tadi ini modus ponens sama tollens saya. Apakah gimana? Ini untuk kalimat yang bawah ini pakainya modus ponens apa modus tollens? Modus yang terakhir di modus tollens. Modus tollens, benar.
Ini kan kayak negasi, ini negasiki ya. Kalau kita gambar ya. Kok gambar tulis. Berarti jawabannya jadi negasi P. Silogisme. Berarti langsung aja. Iya, Kak. SpongeBob 3 berhenti kerja. Dia berhenti Jadi kerja. ada 2 langkah. Langkah pertama di silogisme dulu kan. Baru setelah itu dibuat modus tollens. Atau bisa jadi kalimat ketiganya SpongeBob berhenti kerja. Berarti ini jadinya pakai modus ponens. Langsung aja disimpulkan. Squidward. Ini kan ininya SpongeBob berhenti kerja ya. Iya, Kak. Maka kesimpulannya Squidward dipecat. Oh, udah segampang itu kok. Udah selesai ya, udah pada ngantuk kayaknya. Iya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke, Kak, aku akhiri nanti, ya. Kak, ada ini nggak, Kak? Nah, kebenaran nggak, Kak? Ada. Ada. Terus itu banyak nggak, Kak, ininya? Yang 3 huruf Jadi enggak. Jadi, karena yang aku ingin nilai kalian itu paham sifat-sifat dari kalimat majemuk matematika itu. Oh iya, Kak. Ya soalnya pilihan ganda kok. Baik, Kak. Aduh, berarti harus ngapalin rumusnya ini. Iya, dipahamin. Iya, Apalinnya ciri khasnya aja. Jadi kayak tadi kalau konjungsi dia cuma benar kalau sama-sama benar kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku akhiri. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Amel. Ya, sama-sama.